Welcome to TIC Service. Shalom teman-teman semua. Pada hari ini sebelum kita mulai beribadah, aku ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk teman-teman yang belum join Cool dan rindu untuk punya komunitas, kalian bisa kontak yang ada di layar ini. Yang kedua, untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia dan perpuluhan, kalian bisa transfer ke rekening ada di sini. Terus yang ketiga, jangan lupa untuk follow Instagram TIC di @gamecc.tac. Selamat beribadah teman-teman semua. God bless you. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26, dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita.
Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4 sampai 5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman TSC, berjumpa lagi di TSC Ibadah Online. Gak kerasa ya kita udah masuk ke tahun 2021, udah masuk ke bulan Maret lagi. Nah, kita harus tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan dalam keseharian kita. Sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama siapin hati kita, yuk kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami semua Tuhan dapat kembali mengikuti ibadah online TAC Tuhan. Tuhan Kau berkati setiap kami Tuhan, berkati lidah bibir kami Tuhan, berkati telinga kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat leluasa Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, dan meninggikan nama-Mu saja Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini teman-teman. Oh Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti
pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yesus Tuhan, sembah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas hidup yang Kau beri. Tuhan Yesus Tuhan, kami mau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Kami ingin melihat pelangi kasih-Mu Tuhan. Apa yang Kau alami kini mungkin tak dapat Engkau mengerti. Beban yang Engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya.
Terima kasih Tuhan atas penyembahan kami Tuhan yang sudah kami sampaikan Tuhan. Tuhan Kau berkati kami semua Tuhan, sebentar kami akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kau berkati hati setiap kami, berkati pendengaran kami Tuhan. Tuhan Engkau jamah kami satu persatu Tuhan, dan Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Salam teman-teman semua, ketemu lagi sama saya Chris. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah subtema yang berjudul Beware the Trap. Langsung aja kita buka ayat Alkitab kita, ayat pembukaan. Di Amsal 1 ayat 7 yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Teman-teman, seperti yang kita sudah tahu, tema besar bulan ini adalah Walk in Wisdom. Nah, Walk in Wisdom ini berbicara tentang apa? Walk in Wisdom ini berbicara tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan berjalan dalam hikmat. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan mempunyai hikmat di dalam keseharian kita. Nah, kita bisa lihat dari satu tokoh yang bernama Salomo. Teman-teman pasti tahu semua ya kisah tentang Salomo ini, dan kita tahu dia siapa gitu ya. Dia ini orang yang katanya paling berhikmat, orang yang luar biasa, punya kekuasaan, kekayaan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita tahu ya Salomo ketika ditanya sama Tuhan di satu kesempatan, ketika dia masih muda, dia minta apa? Dia minta hikmat. Nah, kenapa dia minta hikmat? Pertanyaannya. Padahal sebelumnya menurut saya dia sudah berhikmat. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena jawaban dia itu merupakan jawaban yang penuh hikmat menurut saya. Kalau misalnya anak muda, Salomo pas ditanyain seperti itu, dia kan umurnya masih muda ya. Kalau misalnya anak muda ditanyain mau apa? Misalnya ditanya Tuhan ya, mungkin ada yang mau kepopuleran, mau jadi famous, mau jadi lebih kaya lagi, mungkin mau nyawa musuhnya, kekuasaan, power, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi Salomo minta hikmat sama Tuhan. Menurut saya ini sebuah jawaban yang penuh hikmat, sebuah pengajuan yang penuh hikmat gitu ya. Luar biasa. Makanya saya bisa berkata bahwa dia itu sebenarnya sudah punya hikmat, tapi dia masih minta hikmat, dan akhirnya makanya kenapa Tuhan kita tahu ya, tambahkan dia kekayaan, kekuasaan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia dipercaya sama Tuhan, Tuhan yakin sama dia akan mampu mengelola karena dia punya hikmat. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih Tuhan rindu untuk kita jadi orang yang berhikmat? Di sini saya akan bagikan 3 alasan. Yang pertama adalah karena Tuhan rindu untuk berikan yang terbaik buat kita. Teman-teman, bagi bapak kepada anaknya, Tuhan selalu rindu memberikan yang terbaik buat kita. Gitu ya. Suatu saat kalau kita udah jadi orang tua gitu ya, di dalam mempercayakan sesuatu kepada anak kita, kita pasti nimbang-nimbang dahulu. Bisa dibayangkan gitu ya, kalau misalnya kita someday punya anak kita baru umur belasan awal, tapi udah minta mobil Ferrari gitu misalnya, mobil sport. Kita tahu anak ini belum bisa bawanya, egonya masih sangat tinggi, takut dibawa kebut-kebutan, dan dia nggak punya hikmat, nggak punya kemampuan untuk mengelola mobil tersebut. Akan kita kasih nggak anak kita itu mobil Ferrari tersebut? Jawabannya pasti nggak. Nah sama, Tuhan juga begitu. Tuhan Bapa kita yang baik, dia pasti sediakan yang terbaik buat kita. Rencananya itu luar biasa, dia pasti sediakan yang nggak main-main lah. Dia pasti sediakan berkat yang eksklusif buat setiap kita. Gitu. Namun kita semua perlu hikmat dulu. Kenapa? Supaya kita punya kemampuan untuk mengelola. Dan saya mau berkata bahwa untuk mengelola berkat Tuhan perlu banget yang namanya hikmat. Untuk bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan butuh hikmat. Gitu ya. Untuk berkat Tuhan supaya kita bisa kelola butuh yang namanya hikmat. Kalau kita bisa dibayangkan ya, kalau kita misalnya dikasih berkat Tuhan uang dalam jumlah besar, cuma kita nggak bisa kelola, kita nggak punya hikmat dalam mengelola, dan kita nggak punya hikmat di dalam berperilaku terhadap uang tersebut. Akhirnya kita pakai foya-foya segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya adalah uang itu habis begitu aja, pergi seperti terbawa angin gitu aja. Menurut saya itu sayang banget gitu ya. Atau mungkin kita dipercayakan posisi tertentu, tapi kita nggak punya hikmat di dalam memimpin, kita nggak punya hikmat dalam memanage, kita nggak punya visi, misi dan lain sebagainya. Akhirnya posisi itu pergi begitu aja dari kita. Menurut saya itu sayang banget gitu lah. Makanya itu menjadi alasan pertama kenapa
Tuhan rindu supaya kita punya hikmat. Gitu ya. Yang kedua, kalau mau sejahtera harus punya hikmat. Ayatnya di Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Bunyinya seperti ini. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ya, garis bawain di sini, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Teman-teman, berapa kali dalam hidup kita jadi nggak sejahtera karena kita mengambil keputusan yang salah. Atau mungkin kita pernah menyesal di dalam kehidupan kita ini ya, karena kita salah memilih gitu ya. Apalagi itu hal yang besar, bukan hal yang kecil. Gitu ya. Ya setiap orang pernah yang namanya menyesal gitu pasti ya, karena mengambil keputusan yang salah. Nggak ada yang 100% benar, nggak ada yang perfect gitu ya. Nah, that's why saya mau berkata bahwa kita perlu banget sama yang namanya hikmat. Kenapa? Karena dengan kita memiliki hikmat, kesalahan-kesalahan ini bisa kita minimalisir. Kalau ditanya orang yang punya hikmat bisa salah gak? Bisa gitu loh. Tetap pasti suatu saat tersandung atau bagaimana ceritanya gitu ya, ngambil keputusan yang salah. Cuma seenggaknya kita bisa minimalisir kemungkinan-kemungkinan kita mengambil keputusan yang salah. Atau mungkin kita udah ketika kita memilih dan ternyata kita salah, kalau kita punya hikmat kita pasti tahu gitu loh. Cara menanggulanginya seperti apa, cara kita kembali ke jalan yang benar seperti apa. Itu makanya hikmat itu dibutuhkan. Saya percaya kalau kita bisa minimalisir keputusan-keputusan yang salah, saya percaya hidup kita pasti akan lebih sejahtera. Seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang poin yang ketiga, kalau mau dihargai sama orang harus punya hikmat. Ayatnya ada di 1 Raja-Raja 4 ayat 34. Bunyinya seperti ini, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Teman-teman, saya mau berkata bahwa orang yang berhikmat pasti dihargai dan dicari orang. Teman-teman, di zaman sekarang ini sebenarnya kalau mau dicari orang itu gampang sih. Mungkin kita bisa buat sensasi atau kita jadi viral di dalam suatu hal. Cuma pertanyaannya adalah orang-orang seperti ini yang dicari orang, apakah mereka sudah pasti dihormati semestinya? Menurut saya enggak gitu teman-teman ya. Mungkin mereka dicari orang aja tapi orang belum tentu hormatin mereka gitulah. Berbeda sama orang yang berhikmat. Kalau orang yang berhikmat pasti dihargai orang dan pasti dicari orang. Kenapa? Karena mungkin orang mau berguru, orang mau belajar, orang kagum gitu loh. Ya. Dan saya percaya di dunia ini lagi cari orang-orang yang berhikmat. Seorang bos kalau mau promosin seseorang atau mau naikin jabatan seseorang, pasti dia cari orang yang berhikmat. Gitu ya. Dia nggak mau dia kasih kepercayaan kepada orang yang salah, atau dia mungkin kalau menyangkut uang gitu ya, dia percayakan uangnya kepada orang yang salah gitu loh. Orang yang bisa kelola. Dia pasti cari orang yang berhikmat. Nah, makanya saya mau berkata bahwa penting banget buat kita punya hikmat ini gitu loh. Saya percaya kalau kita jadi orang berhikmat, kita pasti dicari orang, kita dihargain, dan promosi demi promosi pasti terjadi dalam kehidupan kita. Gitu ya teman-teman. Nah, di zaman sekarang ini banyak jebakan-jebakan iblis yang bisa menjebak kita tanpa kita sadari loh teman-teman. Gitu ya. Makanya sebentar lagi saya akan membahas bagaimana kita mengenali jebakan-jebakan iblis di masa kini yang dapat menarik kita jauh daripada Tuhan. Gitu ya. Namun sebelumnya saya mau ingatkan ke teman-teman semua bahwa pola kerja iblis itu akan selalu seperti ini, bahwa dia akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ayatnya ada di Yohanes 10 ayat 10. Mungkin teman-teman juga udah sering ya dengar ayat ini. Gitu loh. Nah, saya akan bahas 3 aspek yang menurut saya relate sama kehidupan kita sebagai anak muda gitu ya, yang dimana biasanya anak muda kena jebakannya di 3 aspek ini nih, gitu ya. Kita bahas langsung aja yang pertama. Yang pertama adalah jebakan iblis dalam pergaulan. Nah, maksudnya gimana sih? Gini teman-teman, di dalam sebuah pergaulan biasanya ada yang namanya social pressure, gitu ya. Sebenarnya jebakan ini klasik sih dari zaman saya dulu pas SMP gitu ya.
Tuh, zaman dulu udah ada nih jebakan seperti ini. Nah, social pressure itu maksudnya gimana? Begini teman-teman, misalnya kita tumbuh gitu ya, atau kita berada di sebuah circle pergaulan yang dimana orang-orangnya di dalamnya perokok gitu ya. Misalnya kita enggak, nah kita lama-lama karena social pressure itu bisa ke bawah tuh, jadi kita jadi seorang perokok juga. Atau misalnya teman kita dulu nggak merokok gitu ya, tapi satu persatu mulai aneh-aneh, mulai main apalah gitu, sana sini main yang nggak benar segala macam, judi dan sebagainya gitu. Akhirnya kita lama-lama ke bawah. Mungkin satu kali kesempatan kita bergaul sama mereka, ketemu sama mereka, oke-oke aja, 2 kali, 3 kali oke gitu. Tapi kalau kita ketemunya terus-terusan gitu ya, itu kemungkinan besar kita bisa ke bawah jadi kayak mereka. Karena pergaulan itu adalah selalu mempengaruhi dan mempengaruhi. Makanya saya mau ingatkan buat teman-teman semua, kita semua harus aware tentang jebakan iblis yang satu ini. Harus aware sama yang namanya pergaulan. Saya bukan bilang ke teman-teman semua jangan bergaul sama ini itu segala macam. Enggak gitu, kita jadi orang yang ansos, orang yang punya standar yang tinggi dalam bersahabat sama orang, enggak seperti itu. Tapi kita harus pikir lebih jauh dampak dari kita bertemu atau kita menjerumuskan diri ke dalam circle tertentu itu seperti apa gitu ya teman-temannya. Mari kita jadi anak muda yang bijak dan aware sama hal ini. Yang kedua, jebakan iblis melalui media. Ada 3 hal yang mau saya ingatin, yang mau saya bagi buat teman-teman semua berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah gak semua yang kita tonton itu baik. Itu yang pertama. Yang kedua, gak semua yang ada di depan kita itu benar. Gitu ya. Banyak yang fake, banyak yang terjadi di belakang sana, nggak seperti yang kita lihat. Yang ketiga, nggak semua yang kita asup itu oke untuk diikuti. Itu teman-teman. Saya mau bilang bahwa kita konsumsi media oke-oke aja gitu, entah itu dari YouTube, Netflix, film-film bioskop, streaming di mana gitu, di kanal streaming mana terserah gitu, bebas. Tapi saya mau berkata bahwa jangan sampai apa yang kita tonton ini, apa yang kita asup ini mempengaruhi kita jadi pribadi yang nggak baik. Contohnya mungkin kita tonton film-film yang gangster gitu ya, film-film action gitu ya, dimana ada adegan merokok, minum alkohol dan lain sebagainya. Nah kita menurut kita itu keren, kita jadi ikut-ikutan seperti itu, ya jangan seperti itu. Atau mungkin kita nih di saat-saat sekarang ini kan banyak film Korea yang bagus-bagus gitu ya, film-film Korea kayak nggak berhenti-berhenti gitu ya, produksi film baru terus dan itu bagus-bagus. Nah kita jadi addicted sama film tersebut sampai kita melalaikan tanggung jawab kita, sekolah kita, pelayanan kita, hal-hal lain atau yang penting lainnya kita tinggalkan gara-gara kita nonton film Korea tersebut gitu ya. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Konsumsi boleh, tapi jangan sampai menggantikan hal yang penting untuk dilakukan gitu ya. Tetap tempatkan hal yang seharusnya menjadi prioritas jadi prioritas, jangan bolak-balik gitu ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, jebakan iblis melalui berkat. Teman-teman, saya mau berkata bahwa iblis selalu cari celah. Kalau dia gagal dengan satu cara untuk menggagalkan kita, dia pasti cari cara yang lain untuk menjatuhkan, untuk menggagalkan kita. Bahkan iblis bisa menjatuhkan kita lewat berkat kita. Contohnya dengan cara membuat kita lupa diri senyaman mungkin dengan berkat yang sudah kita terima. Sampai kita mungkin gak nyadar kita juga udah semakin menyimpang. Mungkin kita diberkati dengan uang yang banyak, kita terlalu nyaman dengan hal itu, dan kita terlalu bangga dengan hal itu, sampai-sampai kita lupa untuk mempertanggungjawabkan uang ini kepada Tuhan. Untuk kita bertanggung jawab dengan baik terhadap apa yang Tuhan percayakan sama kita. Gitu ya, mungkin uangnya bisa kita pakai aneh-aneh, atau mungkin kita ngomong di luar uang ya, jabatan, mungkin kita percayakan jabatan tertentu, tapi dengan jabatan, dengan power, dengan authority yang kita punya, kita abuse authority kita gitu ya. Kita abuse power yang kita punya, kita jadi menindas orang lain, menjelekkan orang lain, mendiskreditkan orang lain dan lain sebagainya. Jangan seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman saya mau berkata, yuk kita jadi orang yang selalu berjaga-jaga dan aware terhadap jebakan-jebakan iblis yang ada. Nah, gimana sih cara kita menjaga diri terhadap tren atau lingkungan atau pergaulan yang tidak baik? Di sini saya mau bagi 2 aja teman-teman. Yang pertama adalah cross check dengan firman dan pegang prinsip kebenaran. Mazmur 19 ayat 7 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.
Teman-teman, saya mau berkata, yuk kita jadi anak muda yang membaca firman. Dan kita nggak cuma baca, tapi kita harus tahu firman. Dan kita harus pelajari prinsip-prinsip yang ada. Karena apa? Ya seperti tadi dikatakan di Mazmur 19 ayat 7, firman Tuhan itu memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Gitu ya. Dengan cara kita menggali apa yang kita baca, firman yang kita baca, kita bisa mendapatkan prinsip-prinsip kebenaran yang saya percaya itu dapat menjaga kehidupan kita terhadap tren-tren yang gak baik, terhadap hal-hal yang gak baik di luar sana. Seperti itu. Lalu yang kedua, ini simple dan klise, ini klasik banget, yaitu takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Teman-teman, kembali ke hal paling dasar sih, paling dasar menurut saya, yaitu takut akan Tuhan. Nah, takut di sini artinya bukan cuma sekadar perasaan kita takut sama Tuhan, bukan seperti itu teman-teman. Tapi takut akan Tuhan di sini artinya adalah di mana kita menghormati Tuhan lebih dari segalanya, di mana kita kasih respect sama Tuhan lebih dari segalanya. Kita mengakui kedaulatannya, menempatkan Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidup kita, seperti itu. Takut akan Tuhan juga berarti kita menjadikan dia prioritas di atas segalanya, sehingga kehendaknya kita dahulukan teman-teman di atas kehendak kita pribadi, gitu ya. Jadi biar kehendak dia jadi bukan kehendak kita jadi, gitu ya. Karena saya percaya dan saya menyadari betul-betul selama kita tinggal di dalam daging, keinginan kita seringkali bentrok sama apa yang Tuhan mau, gitu ya. Mana kita harus mengakui kedaulatannya, pada otoritas yang Tuhan punya. Kita harus takut akan Tuhan dalam artian kita harus menghormati Tuhan dari segalanya. Dengan cara demikian saya percaya hidup kita pasti terjaga teman-teman, gitu ya. Akhir kata, saya mau bilang bahwa yuk kita teman-teman jadi anak muda yang punya kesadaran untuk terus berjaga-jaga di situasi dunia yang semakin memburuk ini teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, Salomo aja hikmatnya luar biasa. Dia dikatakan orang yang paling berhikmat, tapi dia bisa jatuh. Serem ya teman-teman ya, apalagi kita gitu ya, masih jauh dibanding Salomo, jauh banget dibanding Salomo. Salomo yang begitu besar hikmatnya, begitu banyak hikmatnya, dia masih bisa jatuh. Apalagi kita teman-teman, gitu ya. Maka itu, saya mau berkata bahwa yuk kita jadi anak muda yang cari hikmat dan kita minta hikmat sama sumber hikmat itu sendiri. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan hikmat, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Teman-teman, yuk kita minta hikmat sama Tuhan. Dan minta hikmat yang ilahi, bukan hikmat yang duniawi aja. Gitu teman-teman ya, karena Tuhan itu sumber hikmat, seperti yang Ayub 12 ayat 13 katakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Itu ya teman-teman, akhir kata saya mau bilang bahwa yuk kita jadi pribadi yang selalu takut akan Tuhan, yang memprioritaskan Tuhan. Dan kita jadi anak muda yang selalu waspada terhadap jebakan-jebakan iblis yang ada. Dan baca firman senantiasa, jagain diri kita dengan firman. Itu teman-teman ya. Jangan malas-malas, jangan junggung-junggung untuk baca firman. Dan jaga hubungan kita sama Tuhan juga, supaya kita tidak jatuh, gitu ya. Oke, itu aja sharing dari saya teman-teman. Saya percaya apa yang saya bagi ini dapat kita jadikan rema ya di dalam kehidupan kita jadikan prinsip di dalam kehidupan kita, dan saya percaya prinsip ini akan menjaga kita semua, teman-teman ya. Yuk teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat siang hari ini, kalau kami bisa dapat kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Mengucap syukur, kami berterima kasih buat kesempatan yang ada ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, biar akan ditabur, ditanam ya Tuhan di hati yang subur, dan ini bisa berbuah menjadi rema ya Tuhan, dan anak-anak-Mu bisa mendapatkan prinsip-prinsip kebenaran yang baru ya Tuhan. Dan anak-anak-Mu menjadi anak-anak muda yang berhikmat, yang mampu menjaga diri dengan baik, dan selalu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan mereka. Roh Kudus tuntun mereka senantiasa, Roh Kudus pimpin mereka senantiasa di dalam mereka bersekolah, berkuliah, berusaha, di dalam mereka melakukan setiap aktivitas mereka, dan mereka lakukan berdasarkan tuntunan Tuhan. Jaga keluarga mereka ya Tuhan, jaga kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Biar anak-anak-Mu ini dapat menjadi garam, menjadi terang,
Jadi dampak bagi orang luar sana, mereka jadi orang yang dihormati, mereka jadi orang yang dicari, dan mereka jadi orang yang berjalan dari promosi yang satu ke promosi yang lainnya ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau menyediakan yang terbaik buat mereka, biar mereka mengerti tentang hal ini sehingga mereka dapat mempersiapkan diri mereka dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan terima berkat-Mu, kami angkat kedua tangan kami ya Tuhan. Ya teman-teman, angkat kedua tangan kalian. Diberkatilah kiranya studimu, diberkatilah kiranya segala usahamu, dan segala apa yang kau lakukan, segala apa yang kau kerjakan kiranya dibuat Tuhan berhasil, dan itu semua membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Kau menjadi garam, menjadi terang, kau menjadi dampak luar sana. Dan kiranya kasih Allah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kau dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, itu aja sharing dari saya. Happy Sunday semuanya. God bless. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini ya, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terus cek juga di video kita yang lain, itu ada konten-konten yang lainnya yang semoga mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dadah!